Ya, lanjut Pak Hadi, Pak Rudi. Ya, Pak. Oke, tadi sampai di konsolog 6 plus 2 ya. Ini eh, operator matematika 6 plus 2. Nah, saya jalanin, kita refresh dulu. Seperti biasa, setelah ini kita harus refresh dulu ya. Dan ini bisa kelihatan ya, ini hasilnya tuh 8 gitu ya. 8. Nah, bagaimana kalau misalnya operator di JavaScript itu ada plus, kemudian juga minus. Nah, untuk bagi ini pakai tanda garis miring, Pak. Garis miring sekali. Kemudian ada kali kalian. Ini saya cobain plus minus bagi sama kali. Lalu, nah hasilnya seperti ini. Hmm. Jadi ini operator di apa namanya Ya, itu JavaScript nggak gitu ya. spasi juga bisa, Pak. Udah saya coba barusan. Pak Putu. Nggak pakai Nggak spasi apa? juga bisa. 6 tambah 2 bisa itu. Ya, Jalan. eh, ya Heeh. emang bisa Pak jalan. Karena ini setiap programmer biasanya punya style codingnya Hmm. sendiri gitu ya. Kalau saya kan lebih enak ngebacanya pakai spasi Mas- gitu kan. Iya. Ada juga programmer yang eh, apa namanya malas gitu ngespasi karena Iya. makan waktu gitu ya. Itu Ya. terserah sih preferensi. Dia maksudnya tidak bikin error gitu ya, ternyata. Ya, Berarti bikin error gitu. logikanya tidak tidak bikin error ya, meski gitu ya. Itu. Ya, Ya. Eh, gimana Pak Rudi, Pak Hadi untuk materi Silakan. operator apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Oke, Ada, Pak. nggak ada. Nah, kemudian kita akan lanjut ke komen ya, komentar gitu. Komentar itu kode, kalau ini kan dieksekusi ya sama JavaScript, dijalankan gitu ya. Nah, kalau yang ini dia tidak dijalankan, dia tidak muncul. Eh, kalau misalnya kalau misalnya kerjasama dengan programmer lain gitu, ini penting karena untuk memberitahu programmer lain kode ini tuh fungsinya buat apa gitu. Misal ini saya komenkan bagian membuat operator. Nah, nanti kita coba lihat di scriptnya. Nah, kita lihat scriptnya. Nah, dia ada tidak dijalankan ya, karena itu komen. Jadi ketika kita nanti mau ngasih kode ini ke orang lain, eh, orang itu bisa lihat bahwa ini tuh bagian apa sih yang kita bikin gitu. Itu fungsi dari komentar. Baik, Pak. Bagian memuat. Jadi komen itu hanya dengan tanda garis miring 2 kali ya, Pak? Itu, Pak. Ya, oke.
Bagaimana Pak Rudi, Pak Hadi, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Pak. Ya, tidak, Pak. Nah, aman. Ya, ada, oke. Kita balik lagi ke variabel ya. Jadi kan saya, eh, kalau misalnya fungsinya variabel apa sih kalau di pemrograman? Misal nih, saya mau nulis konsol log, ingin berhitung ya gitu. 6 tambah 3 kali 2 gitu. Atau misalnya, eh, apa namanya, ingin menuliskan hello world gitu ya. Hello gitu. Nah, biasanya programmer itu tidak apa namanya, hello ini ya tidak dituliskan di konsol log, tapi dia mendefinisikan dulu misalnya variabel x sama dengan hello gitu. Nah, di sini nanti baru konsol log x seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu. Nah, kalau ini tulisan tulisan ini disebut tipe data string. Jadi tipe data string itu harus diawali titik dua dan juga diakhiri oleh titik dua. Beda halnya kalau misalnya, eh, apa namanya, angka. Kalau angka langsung aja 6 gitu. Hmm. Jadi kita jalankan 6 ya. Kita refresh, Nah, ini langsung muncul angka 6. Bagaimana kalau misalnya kita salah menulis gitu ya. Angka angka 6-nya kita pakai titik dua gini, maka ketika kita coba di X ini ya, variabel X tambah 6 ya. Menurut Pak Rudi tadi kira-kira hasilnya akan berapa gitu? 12. 12. Coba kita cek. 12, tetap 12. Oh, 12. 6, Oke, kita 6, cek. 6, 6. 66. Kenapa? Ya. Karena Ya, satu beda teks. tipe data. Hmm. Ya, ini kita pakai teks, sedangkan yang jadi ini kan tipe datanya string. String itu teks ya. Jadi dia akan mengira bahwa 6 ini teks dan akan mengubah si 6 yang di sini juga jadi teks. Jadi 6 tambah 6, 66 gitu kan. Jadi ini harus, kalau misalnya konteksnya ingin eh, menjumlahkan gitu, ini tidak usah pakai titik dua gitu. Langsung aja var x sama dengan 6. Var X itu bisa nggak mesti X ya, bisa yang lain juga gitu. Misalnya Z, Bisa, Y. bisa Oke. set y. Bisa juga tulisan misalnya angka pertama. Tapi kalau misalnya membuat variabel, itu tidak boleh misalnya angka pertama ya, saya mau dua kata angka pertama, angka spasi pertama. Nah ini nggak boleh ada spasi, Oh. nggak boleh Oh, ada harus spasi, satuin. harus disatuin atau pakai tanda eh, apa namanya, Underscore. simbol underscore gitu. Jadi eh, ada juga aturannya. Kemudian variabel ini tidak boleh angka gitu. Misalnya var 7 gitu, var 5. Ini tidak boleh gitu. Ini error. Oh, Kemudian tidak boleh juga pakai, kalau nggak salah nggak boleh juga pakai simbol-simbol seperti plus, minus, kali, bagi gitu. Tidak boleh ya. Yang boleh tuh misal ang angka pertama. Nah, ini boleh. Ini boleh ini. Ini boleh. tapi di dalamnya ada simbol gitu bisa. Misalnya Di angka dalamnya ini plus pertama gitu. angka plus pertama. Nah, Ini juga tidak boleh. Jadi kan apa namanya, simbol-simbol itu oh, tidak boleh dipakai gitu. pokoknya nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Jadi harus apa namanya, tulisan huruf atau simbol underscore gitu. Oke, oke. Bagaimana Pak Rudi, Pak Adi, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, Pak, cukup, Pak. Ya, Cukup. cukup, cukup. Coba saya cek. Oh iya, dicoba semua. Gitu. Hmm. Kemudian kita udah belajar angka, kita udah belajar konsol. Nah, kemudian kita akan belajar yang namanya
if else atau kondisional. Nah, misal saya punya variabel nilai ya, sama dengan 85 gitu ya. Variabel nilainya itu 85. Nah, misal ini saya buka di Word dulu ya. Nah, ini kelihatan Kelihatan. kelihatan oke. Coba gedein aja. Nah, udah. Misal kalau nilai di atas 80 mendapat nilai A. Jika kurang, nilai B gitu ya. Kondisinya gitu ya. Kita bikin kalau nilainya di atas 80 maka dapat nilai A, tapi kalau kurang dia dapatnya nilai B gitu. Nah, kita punya nilai 85. Kalau misalnya kita secara apa namanya eh, komputer gitu ya, kita kan nggak mungkin nulis, oh ini nilainya 85 terus konsol log gitu, konsol, konsol, konsol log, terus A gitu ya. Ini kita apa, misalnya ada inputannya beda-beda tuh, bagaimana gitu. Nah itu pakai if. Sintaksnya itu if dalam kurung nilai nilai sama dengan ini dua kali harus dua kali karena apa namanya eh, tipe apa namanya sintaksnya JavaScript memang seperti itu. Oh, ini artinya lebih besar sama dengan ini simbol lebih besar sama dengan ya eh, 80 tadi ini ya 80 ini konsol log oh, A else ini selain gitu selain itu konsol log B. Coba kita lihat, kita buka websitenya, lalu kita refresh. Nah, ini akan menampilkan A. Bagaimana kalau misalnya kita ubah nilainya gitu ya. Nilainya jadi 60 gitu. 60, ini udah saya ubah jadi 60. Di refresh, maka akan menampilkan nilai B. Seperti itu. Gimana Pak Rudi? 6 S. Oh iya iya betul. Jadi Oke. diapit sama kurung awal ya Pak konsolognya itu ya. Kurung Ya, kurung tutup. kurang kurawal buka, Kurang ini kurang kurawal tutup. Oh, ya ya. Jadi nggak perlu lagi konsol log. Oh ada karena ada if ya if else sudah satu paket ya. Ya, Kalau if ini. if pakai ada pasti ada else-nya ya kalau if itu ya. Kalau if, kalau nggak pakai else juga nggak apa-apa. Cuma Ada yang lain. nanti kalau misalnya nilainya tidak ada di sini ya, ini kan lebih besar sama dengan 80. Tapi kalau misalnya nanti dia nilainya misal 60, kalau kita hapus else-nya, ini save, dia tidak akan memunculkan apa-apa. Hmm. Nah dia ini tidak akan menampilkan apapun gitu. Jadi tergantung penggunaan gitu. Gimana Pak Hadi, Pak Rudi, ada yang mau tanyakan lagi?
Nah, Pak, saya mau nanya. Kan itu ada Hmm? nomor di baris kelima itu if nilai lebih dari 80 kurung kurawal. Kalau terus diampit konsol lognya itu. Kalau konsol lognya itu naik ke atas ke satu satu baris saja dari if eh, sampai nah itu sampai ke kurung tutup itu boleh, Pak. Boleh, Bisa nggak? ini boleh. Oh, Boleh saja. boleh. Oh, jadi nggak ngaruh Terga- sebetulnya ya. Yang Iya, tidak penting ngaruh. kalau Yang penting harus else-nya ada, kalau else-nya kalau else-nya digabung ke satu baris boleh nggak, Pak? kalau else-nya digabung ke satu baris. Jadi baris kelima ikutan ikutan ke atas. Nah, kita coba Bisa dulu. nggak? Kita coba dan hasilnya Bisa ya? bisa saja, Pak. Oh, yang penting rumusnya, Bisa saja. yang penting keapit Tapi sebetulnya ya, tergantung, ya, gitu. ya, yang penting ini sintaksnya itu benar Nah, gitu ya. jadi Disebutnya sintaks ya. oh, berarti mereka tuh baca logikanya tuh selama itu diapit, mau berapa garis baru pun itu di dalam itu, gitu ya, gitu. Ya, seperti itu. Oh, baik Pak, terima kasih. Ya. Nah, tapi kan ini di belakang website ya, nggak di website. Kalau misalnya nampilin di websitenya gitu, itu kayak gimana? Oke, pertanyaan bagus. Gimana caranya kalau misalnya di eh, dalam websitenya gitu ya, ya. Nah, itu bisa pakai, ini saya perbaiki dulu, apa, saya bikin dulu ya. Ini pakai window Oh, window. dokumen, mana ya? Windows dokumen. Coba dulu di 295 muncul gitu ya. Oke, kan itu fungsinya. Jadi di bawah if itu harus gimana? Window dokumen sebentar. If Oh, Pak, itu window dokumen A-nya hanya di di bawah if nggak mencakup else-nya juga. Bentar Pak, belum. Ini saya coba dulu gitu, window Oh, dokumen. siap, siap. Oh, walaupun udah dijepit sama kurung kurawal, tapi tetap pakai titik 2 koma ya. Ini memang sintaknya. Ini kayaknya bukan window dokumen. Eh, yang saya tahu itu nanti ada apa namanya inner.html sih. Cuma kita harus punya dulu apa namanya satu bagian di apa di HTML ini satu bagian div kosong yang tidak isi apa-apa gitu. Nanti mungkin setelah kita belajar apa namanya function ya, baru nanti coba eh, kita coba di sini nampilin angka gitu ya. Kalau yang tadi dokumen red itu kayaknya buat bahasa pemrograman lain gitu ya. Gimana Pak? Kita lanjut dulu. Kalau div Iya. itu buat apa kemarin lupa aku. Nah, div itu buat mengelompokkan sih. Tujuannya mengelompokkan, tapi dia mengelompokkan itu tidak spesifik. Kalau misalnya kemarin yang artikel gitu ya, dia spesifik. Oh, ini artikel buat
bagian kelompokin eh, bagian isinya gitu ya. Kalau div ini mengelompokkan juga tapi tidak spesifik. Jadi ini bebas gitu. Oh ini satu kelompok gitu. Oh, Jadi oke oke. bikin satu kelompok. Nah Oh, kemudian tadi kita kan udah belajar if. Tadi kita baru belajar if else. Tapi misalnya nih, kalau misalnya ada kondisi jika nilai di atas 90 A, jika nilai di atas jika nilainya di atas 80 B, jika nilainya di atas 70 C gitu kan. Ini kan ada tiga gitu ya. iya. Di atas 70 eh, C gitu. Ini kan ada tiga kondisi ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah menggunakan else if. Else if ini kan jika nilai di atas 90 A. Else if nilai di atas lebih besar sama dengan else if nilai lebih besar sama dengan 80, nilainya B gitu. Nah, ini else if nilai lebih besar sama dengan 70, konsolog Hmm. konsolog C. Nah, kalau saya kan ingin bikin kalau apa namanya eh, cuma ada A, B, C di atas 90 A, di bawah di atas 80 B, di atas 70 C. Nah, bagaimana kalau nilainya eh, 20, 30? Kan nggak mungkin kita nulis else if nilainya di atas 20 D, di atas 30 D gitu kan. Memakan waktu. Ini langsung aja else console log D. Nah, ini sudah dibuat if nilai di atas 90 A, B, C, kemudian selainnya D. Nah, ini misal saya punya nilai 10 gitu ya. Nilai 10 gitu. Kita jalankan. Nah, dia akan menampilkan langsung nilai D. Karena eh, apa namanya 10 ini tidak ada di eh, dalam sini. Dan penulisannya itu harus berurutan dari nilai terbesar sampai ke terkecil. Gimana kalau misalnya penulisannya nilai apa namanya dari terkecil? Dia akan membaca, misalnya nih saya 70 dulu ya, di atas 70, di atas 70 C, kemudian di atas 80 B, di atas 90, 10 itu A gitu. Kemudian saya punya nilai 100 gitu. Menurut Pak Hadi, Pak Rudi, kira-kira nilai apa yang akan tampil? Nilai D. Di tadi gimana Pak? Par If-nya nilainya lihat 100. kalau panennya 100. Oh, oke. If-nya itu pertama 78 if nilai di atas B, Pak. A, Pak, A. Oke, A kita itu di coba. atas 90 kan? Kita coba. Tapi dia akan menghasilkan DC. Kenapa? Karena dia JavaScript ini dan bahasa Oke. pemrograman lain itu bacanya dari atas ke bawah. Jadi ketika dia mengeksekusi nilai, apakah nilai 100 ini di atas 70? Itu jawabannya benar kan? C. Dia nggak akan ngecek ke bawah gitu. Jadi ini harus berurutan. Oh,
Oh, jadi logikanya yang paling pertama itu acuan awal ya. Ya, itu yang akan dieksekusi. Kalau ini kan nilai, misalnya saya punya nilai Hmm. 100 gitu ya. Ini 100. Kalau nilainya 100, apakah di atas 90? Di- Tentu kan ya, begitu kan, di atas 90. Kan dia akan log A. Kemudian di bawahnya ini dia tidak akan dijalankan gitu. Kita coba. Dan hasilnya ini nilainya A gitu. Jadi harus berurutan. Kita membuat program gitu, harus sesuai dengan apa namanya algoritmanya gitu. Bagaimana Pak Rudi, Pak Hadi? Pak, oh, paham, Pak. Paham, paham. Paham, Pak, paham. Saya lagi coba biar ingat dipraktekin. Oke, Pak Rudi, Pak Hadi, apakah ada yang mau ditanyakan dulu dari if else, kemudian tadi variabel, operator, eh, kemudian apa namanya tadi menampilkan tulisan dengan konsol log gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Udah, Aman, aman. Untuk tadi materinya itu kan materi dasar ya. Eh, ini juga materi dasar. Lanjut ke satu bagian lagi yang ingin saya tampilkan. Saya lihat dulu silabus kelasnya. Oh, ini masuknya ke ini ke JavaScript lanjutan. Jadi itu nanti di pertemuan sore sih. Untuk pertemuan hari ini sudah cukup sampai di sini karena ya, yang JavaScript lanjutannya itu kan jadwalnya di sore ya. Terima ya, kasih sudah Pak. bergabung, Pak Rudi, Pak Adi. Makasih, Pak. Ya, Makasih. makasih. Yuk, Makasih. yuk. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga, Pak Rudi, Pak Adi.